Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi qala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Sadatul kurama wal ahibba Al-Fadhil Al-Ustad Ahmad Sukino Mata'anallah bituli hayatihi Mata'anallah tula hayatihi bisyikah wal afiyah. Amin. Wal himayah wal riayah. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Ayyuhal hadirin wal hadirat rahimakumullah. Wa fi hadzal barnamij wa fi hadzal majlis al mubarak natasharrafu jami'an fa insyaallah Allah yusakhiluna umuruna jami'an bil qabul wa bi husnil khatimah fi yaumil qiyamah. Amin amin Allahumma amin. Ya rabbal alamin. Sebelum saya menyampaikan beberapa kalimat, bukan kalimat tapi kalimah, perlu saya sampaikan penghargaan saya, rasa syukur saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada siang hari ini di tempat yang baik ini dengan tujuan yang baik ini insyaallah akan menghasilkan sesuatu yang baik pula. Saya bisa bersilaturahim untuk yang kedua kalinya bersama para jamaah pengajian Majelis Al-Quran MTA Pusat yang ada di Solo, Jawa Tengah ini. Merupakan satu kebahagiaan, merupakan satu kegembiraan. Saya beserta teman-teman dari Majelis Tafsir Al-Quran yang ada di Kabupaten Banyumas. Bersama saya, saudara Bapak Gunawan, bersama saya pula saudara Mas Ali Rosyidi yang terkenal dengan Ali Malindo. Karena beliau asli Solo tapi hidupnya di Purwokerto. Dan setiap hari selalu membongkar besi atau sesuatu yang berhubungan dengan kendaraan. Alhamdulillah yang saya tahu beliau adalah salah satu ansor MTA yang ada di Kabupaten Banyumas. Bersama saya pula Ahinal Karim, saudara saya, guru saya, waktu saya bersama-sama beliau di Suriah, di Damaskus, Suriah, negara nun jauh dari Indonesia. Yang kalau kita memakai kereta, saya yakin tidak akan nyampe. Apalagi pakai bis, tidak akan nyampe karena tidak ada jalur yang ke Suriah. Yang ada hanya jalur memakai Thoirah, ada pesawat langsung ke kota Damaskus, itu pun harus transit. Kalau tidak di Yaman, bisa juga Abu Dhabi, bisa juga Emirat, bisa juga Dubai.
Beliau adalah Ahinal Karim Al-Ustadz Al-Hajj Miftahul Hakim. Asli Magelang, sekarang tinggal di Solo. Dan alhamdulillah putra beliau satu yang bernama Muhammad Royan merupakan mutakhorrij di SMA MTA yang ada di kota Solo ini. Dan yang kedua putra beliau juga yang namanya Muhammad Usamah. Ini maklum kalau nama-namanya berbau Arab karena lama di Arab. Jadi saya baru dengar ada teman saya saudara Miftah, Ustadz Miftah itu punya nama satu Royan, yang kedua Usamah. Royan itu di sana saya pernah tahu itu nama sebuah rumah makan. Matam Royan kalau tidak salah Ustadz Miftah ya. Tapi fa insyaallah Royan ini adalah termasuk min akabiril ulama fi Dimashq. Dari salah satu termasuk pembesar ulama yang ada di kota Damaskus. Kami berdoa, kami mohonkan doanya dari teman-teman saya, saudara-saudara saya yang ada di MTA, mendoakan putra-putranya Pak Miftah khususnya yang ada di MTA semoga diberi ilman nafian, ilman barokan, ilman mubarakan li ikhya kalimatillah dunyan wa ukhron. Amin amin Allahumma amin. Dan tak ketinggalan pula sekali lagi saya sampaikan kalimatut tasyakkur wa kalimatut tahniah li habibana wali mursyiduna wali syekhina wali ustadina Fadilatul Karim Ibnul Karim Samahatul Maulaya Al-Hajj Dr. Ahmad Sukino. Saya harus memuji beliau karena Allah Ta'ala memberikan keistimewaan kepada hambanya, tidak sembarangan hambanya. Pasti seorang yang diberi keistimewaan ini pasti mempunyai kelebihan. Pasti mempunyai kelebihan. Petani tidak mungkin bisa nyupir karena dia tidak mempunyai kelebihan untuk nyupir. Seorang guru tidak mungkin diberikan kelebihan kalau dia tidak tahu tentang masalah pendidikan. Seorang ustadz pun demikian, tidak mungkin diberi kelebihan kalau beliau tidak memahami apa itu Al-Quran, apa itu hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya ikut bangga, saya ikut berterima kasih. Berapa ribu umat manusia, umat Islam yang ada di sini berkumpul di tempat yang baik dengan tujuan yang baik pula dan insya Allah bisa menghasilkan yang baik juga. Amin Allahumma amin. Amin. Selanjutnya perlu saya sampaikan, yakni la maknan biwujudina fi hadal majlis bidunikum ya Ustadz Sukino. Liannakum jasadul qalbi alladhi nukhi bikum ad-da'wah wa antum yani ar-ruh alladhi natataqqal min majlisil Quran min tafsiril Quran ila majlis tafsir Al-Quran akhar. Ini mohon maaf saya sedikit pakai bahasa Jawa nggih. Artinya mekaten para rawuh. Paham nggih? Dalam? Paham nggih? Paham. Nyuwun sewu niki wau niku adalah bentuk pujian saya kepada beliau. Salah satu kegemaran orang Arab sampai sekarang adalah ketika diberi kenikmatan, ketika diberi kegembiraan, ketika diberi kebahagiaan, satu hal yang paling utama adalah memberikan ucapan pujian kepada sahibul bait, kepada sahibul makan wal mahal. Diberikan pujian kepada yang punya tempat ini, yang punya majelis ini, atas karunia, atas keberkahan yang Allah berikan kepada kita. Sehingga pada hari ini beliau Ustadz Ahmad Sukino dan panjenengan semua alhamdulillah masih diberi kesehatan. Tapi tidak hanya sehat saja, saya harap juga sehat itu dibarengi dengan afiat.
Karena bagi saya kalau sehat ini konotasinya adalah duniawi, tapi kalau afiat adalah konotasinya akhirat. Banyak orang sehat tapi tidak afiat. Artinya sehat itu adalah dohirnya, afiat ini adalah batinnya. Karena banyak orang yang sehat tapi batinnya rusak. Banyak orang yang sakit tapi jiwanya sehat. Banyak orang yang jiwanya sehat tapi hatinya sakit. Sehingga perpaduan antara sehat dengan afiat ini kita akan menjadi insan-insan yang kamil. Tidak mungkin orang yang hatinya sehat akan melakukan satu kejahatan yang menyebabkan orang melakukan kejahatan yang menyebabkan orang tidak mau berbuat kebaikan itu karena tidak afiah, artinya hatinya tidak sehat. Sehat adalah luarnya sehat, dalamnya juga sehat. Dan alhamdulillah pada kesempatan pada minggu kali ini semua yang hadir di majelis insya Allah hatinya sehat, jiwanya juga sehat, badannya juga sehat. Amin Allahumma amin. Orang-orang yang melakukan kejelekan, orang-orang yang tidak mau mendatangi pengajian, itu hanya sehat tok, afianya belum. Afianya belum. Loh kenapa bisa? Iya pasti bisa. Pasti bisa. Kalau sejalan sehat dengan afiah, insya Allah nggak ada yang namanya kejelekan-kejelekan di muka bumi ini. Orang yang melakukan kejahatan badannya sehat pasti. Orang yang melakukan korupsi badannya sehat, tapi hatinya tidak sehat. Orang yang tidak ngaji badannya sehat, tapi hatinya tidak sehat. Mending hatinya yang sehat daripada yang jiwanya tidak sehat. Makanya saya masih ingat dawuhnya Ustadz Sukino itu, kalau mau datang ke masjid sebelum digotong sama orang, datanglah ke majelis. Bila perlu sambil sakit datang, insya Allah siapa yang sakit mendatangi pengajian ini pulang dalam bisa sembuh kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah mendatangi pengajian tidak akan pernah ada tidak mendatangi pengajian itu pasti akan berguna. Tidak pernah mendatangi pengajian kemudian pulang tabah sengsara. Saya belum pernah dengar itu. Iya. Saya belum pernah dengar orang datang pengajian sehat kemudian tiba-tiba meninggal karena pengajian, belum pernah. Yang ada orang sakit datang ke pengajian pulangnya sehat. Ini yang saya tahu. Barangkali ada yang lain karena itu saya tidak tahu. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pengurus MTA Pusat yang saya muliakan, dan terutama Ustadz Sukino dan keluarganya, istrinya, putra-putranya, semoga diberi kesehatan. Amin. Sehat walafiat. Amin. Supaya bisa meneruskan, bisa melanggengkan dakwah yang bagus ini, majlis yang ini untuk li'ila kalimatillah. Karena Allah Ta'ala dalam Al-Qur'annya adalah kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Tugas utama kalian semua, tugas utama kita semua adalah mengajak kebaikan dan menghindari sesuatu yang tidak melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah bentuk kuntum khairu ummatin, mengajak panjenengan untuk mengaji, mengajak panjenengan untuk mengkaji supaya apa? Menjadi manusia yang baik di sisi manusia, menjadi manusia yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala nanti pada yaumul qiyamah. Terakhir, mohon maaf Ustaz. Mohon maaf, saking bunganya sedikit saya sampaikan. Tahadus binima saya ini bukan saya tidak memberikan pengajian kepada panjenengan. Sudah banyak yang saya dengarkan tadi, kajian-kajian, tafsir-tafsir yang disampaikan oleh Ustadz Sukino. Saya pikir sudah cukup. Saya hanya menyampaikan saking bungahnya saya bisa ke sini. Sudah beberapa kali saya diamanati oleh beliau untuk datang lagi ke tempat yang mulia ini, tapi alhamdulillah baru kali ini saya bisa jumpa dengan panjenengan. Merupakan satu kenikmatan yang sangat luar biasa.
Walaupun di sana juga menganggap saya juga luar biasa. Tapi buat saya tidak masalah. Buat saya tidak masalah karena perjuangan pasti ada tantangan. Ya. Pasti banyak cobaan. Oleh karena itu, cobaan yang dihadapi oleh panjenengan, tantangan yang dihadapi oleh panjenengan belum seberapa dengan tantangan yang pernah dialami oleh Ustadz Sugino. Jangan pernah menyerah. Jangan pernah berputus asa dengan tantangan-tantangan ini. Kalau itu yang diyakini panjenengan adalah sebuah kebenaran, teruskan. Kalau itu yang diyakini sebuah jalan untuk menuju ridho Allah Subhanahu wa taala, jalankan. Yang menilai bukan manusia, yang menilai adalah langsung Allah Subhanahu wa taala. Ini yang sering terjadi di kalangan kita. Kita belum kenal, kita belum saling memahami, tapi yang ada kita langsung divonis bahwa kita adalah tidak benar. Bagi saya itu yang juga sangat tidak benar. Karena kata Ustadz Miftah, sebelum ada tasamuh, sebelum ada toleransi, yang pertama kali terjadi adalah ta'aruf. Yang terjadi adalah saling mengenal. Saya tidak mungkin mengatakannya dengan sesat sebelum saya betul-betul kenal dengan panjenengan. Panjenengan menganggap saya tidak baik sebelum panjenengan betul-betul mengenal saya bahwa saya adalah orang tidak baik, ataupun sebaliknya. Ini gunanya ta'aruf. Ini gunanya mengenal satu dengan yang lainnya. Waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Jadi yang pertama adalah saling mengenal. Kalau sudah saling mengenal, insya Allah akan saling memahami. Kalau sudah saling mengenal, insya Allah saling memahami. Suami istri, kehidupan suami istri akan menjadi keluarga yang mawaddah, sakinah, warohmah. Yang pertama kali adalah ta'aruf. Bagaimana kita mengetahui karakternya seorang suami, bagaimana kita mengetahui karakternya seorang istri, ini dimulai dari ta'aruf. Bagaimana saya mengetahui karakternya panjenengan semua, ini karena saya diawali oleh ta'aruf. Dulu kira-kira berapa lama ya saya di sini ya? Hah? 1 tahun ada nggak? Ya. Belum ada ya Ustaz ya? Ya. Belum Kurang ada setahun. lebih, ya. Kurang lebihnya kayaknya 1 tahun saya pernah ke sini. Bahwa saya datang ke sini, Alhamdulillah sepertinya sudah direncanakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kepinginnya besok tanggal 14 sebelum Ramadan. Karena sekaligus saya akan minta maaf kepada Al-Ustadz Sugino. Tapi ternyata tanggal ini, hari ini saya bisa ketemu dengan panjenengan dan menurut saya sangat luar biasa. Setahun yang lalu saya ke sini, saya masih duduk di situ. Saya masih nggak banyak kipas, nggak capek tangan saya tadi itu. Tapi baru 1 tahun saya harus duduk di sini dan setiap saat saya pakai. Ini menunjukkan bahwa setiap minggu jamaah majelis Al-Quran semakin bertambah. Amin. Betul nggak? Ya. Leres betul Ibu. Kalau ningali ngang tewingking niku, nyuwun sewu, saya berhak untuk nilai karena saya pernah datang ke sini. Ini namanya salah satu bentuk ta'arufnya di situ. Kalau ningali riyin niku sadurunge setahun kadose mboten kebak sak monten niku. Kadose lho, wong kula riyin mawon lenggah teng mriki taksih. Dereng enten ingkang lenggah teng ajeng. Lah niki alhamdulillah tidak ada setahun saya kesini lagi, yang jamaah putrinya juga penuh, yang jamaahnya putranya juga masya Allah bisa sampai ke sana. Ini kalau bukan karena Allah Subhanahu wa taala melihat bahwa beliau orang yang baik, tidak akan pernah terjadi seperti ini. Amin. Amin. Ya. Amin. Amin. Karena apa? Hakikatnya manusia itu adalah 3. Yang pertama, bersyukurlah kita menjadi orang baik. Menjadi orang baik itu adalah baik. Menjadi orang baik adalah baik. Kita diciptakan oleh Allah menjadi orang yang berprestasi, bukan menjadi orang, mohon maaf, pencuri. Maka banyak-banyak bersyukur kepada Allah, kita menjadi orang baik. Yang kedua adalah orang baik dan melakukan kebaikan.
Seperti panjenengan semua, jenengan sudah orang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang baik, pada hari ini melakukan kebaikan. Apa bentuk kebaikan itu? Bentuk kebaikan adalah jenengan mendatangi tempat majelis ini adalah salah satu bentuk kebaikan. Yang kedua, bentuk kegiatan itulah banyak. Yang kedua adalah seperti saling menolong, saling membantu. Ini adalah bentuk kebaikan. Saling mengenal itu juga adalah bentuk kebaikan. Yang kedua, menjadi orang baik dan berbuat kebaikan. Kalau dalam Nahdlatul Ulama itu ada namanya tawasud, tawazun, tasammuh, toleransi, kemudian saling membantu. Yang ketiga, yang terakhir itu, semoga aja ini ada pada diri kita, ya. Semoga aja yang tadi saya sebutkan, satu menjadi orang baik. Menjadi orang baik adalah baik. Alhamdulillah kita bersyukur itu. Yang kedua, menjadi orang baik dan melakukan kebaikan. Alhamdulillah panjenengan semua sudah melakukan kebaikan ini. Walaupun kadang-kadang melakukan kebaikan banyak cobaannya, itu udah pasti. Walaupun kadang-kadang panjenengan dikucilkan, diremehkan, bahkan ditendang, udah pasti. Niat baik belum tentu disikapi dengan baik pula. Di Banyumas sama. Jangan kira MTA di Banyumas itu tidak ada rintangannya, banyak rintangannya. Tapi karena teman-teman yang di Banyumas ini adalah saya anggap bahwa mereka orang-orang yang baik semua, sehingga ketika teman-teman yang melakukan kejelekan tidak pernah dibalas dengan kejelekan, karena mereka bermisi pada wallahu fiik wallahi sebentar maladu apa Ustaz? Wallahi fi aunil abdi maka kanal abdu fi auni ahihi. Satu. Yang kedua, in ahsantum li anfusikum wa in asantum wala. Jadi begitu prinsip teman-teman MTA, kalau bisa dan saya pikir harus bisa, bahwa ketika kita melakukan kebaikan dibalas kejelekan, jangan pernah berpikir untuk membalasnya. Jangan pernah berpikir menjelasnya. Yang saya tahu Ustadz Sukino melarang untuk melakukan pembalasan. Kalau kok ada teman majelis ketika melakukan kebaikan dibalas kemudian membalas lagi, saya yakin bukan teman-teman MTA itu. Saya yakin itu. Betul nggak? Kalau kita melakukan kebaikan dibalas dengan kejelekan, jenengan balas juga, saya yakin tidak bahwa jenengan mereka adalah bukan teman-teman yang ada di majelis MTA. Itu pasti orang luar itu. Itu pasti. Yang ketiga, yang terakhir itu sudah menjadi orang baik, kemudian melakukan kebaikan, kemudian mengajak orang lain untuk berbuat baik. Jadi satu, jadi orang baik. Yang kedua, melakukan kebaikan. Yang ketiga, menjadi orang baik, melakukan kebaikan, mengajak orang lain berbuat baik. Semoga saja yang tiga ini ada pada diri kita semua. Amin. Semoga saja yang tiga ini menjadi pegangan kita semua. Amin. Semoga saja yang tiga ini menjadi tuntutan kita semua. Amin. Dan menjadi tuntunan kita semua. Amin. Bahwa yang menilai, yang menghukumi, yang mengadili bukan manusia. Yang mengadili, yang menghukumi ini Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita yakin dengan Allah, kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita beriman kepada Allah, kita beriman kepada Rasulullah, kita beriman kepada malaikatnya Allah, kita beriman kepada yaumul qada wal qadar. Kita serahkan tawakkaltu wa tawajjahtu ala Allah Subhanahu wa ta'ala. Para rawuh, para hadirin hadirat mekaten ingkang saged kawula mulyakaken. Nyuwun sewu nek kula mboten sambutan terus nakani pengajian kula rada isin mangke mbok diarani kali pengurus Banyumas kok mboten nanu niku Gus. Lah niki keranten nyuwun sewu, ini sedikit saya tahadus bi nikmah. Setelah dulu saya ke sini ini banyak sekali teman-teman yang telepon, SMS, kemudian macam-macam banyak. Saya itu banyak yang mencacil juga
Yang nyaci kulo jangan dikira saya ke sini nggak ada yang nyaci, Bapak. Sing muji nggih enten, sing nyaci langkung kathah. Sing seneng nggih enten, sing mboten seneng langkung kathah. Tapi saya pikir perjuangan Nabi, perjuangan saya belum seberapa seperti yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya tetap, karena ini merupakan majelis ini saya yakin ihdinas siratal mustaqim. Saya bikin siratal ladzina an'amta, bukan ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Saya bikin jalan yang betul-betul diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kemarin saya ke Wonosobo. Termasuk saya tahadus binema juga. Termasuk silahkan didengarkan teman-teman saya di Wonosobo. Termasuk saya kepengin kemarin nggak ada 1 bulan saya ada pengajian di Wonosobo. Dan saya cari informasi katanya di Wonosobo ini jamaahnya bertambah. Jamaahnya bertambah. Ini salah satunya adalah utama karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan yang kedua katanya karena saya, katanya tapi. Itu Ustaz. Jadi yang di Wonosobo, saya kemarin baru pengajian di Solomerto sebelahnya ini Kaliwiro. Di Kaliwiro. Saya kemarin pengajian di Kaliwiro. Terus ada salah satu jamaah yang tanya, Gus, saya masuk majelis karena saya lihat panjenengan di situ. Ya sudah, alhamdulillah kalau itu merupakan keyakinan panjenengan. Sama aja, nggak apa-apa. Gimana Gus? Podo wae ra apa-apa teruskan. Dan saya tanya sama pengurus Banyumas, Ustadz Gunawan, katanya gimana Mas di Wonosobo? Tambah Gus. Oh ya berarti betul orang itu nggak ngapusi saya. Dan ini kejadiannya belum ada 1 bulan saya di Wonosobo. Dan alhamdulillah semoga saja tidak hanya di Wonosobo, kabupaten-kabupaten lain juga akan nyusul ya. Amin Allahumma amin. Mekaten Ustaz Sugino sebidah malih kula nyuwun ngapunten niki saking setemene kula nyuwun ngapunten, kula yakin panjenengan nyukani wekdal kula namung kali menit tapi niki tapi niki mumpung setunggal sadurunge poso kula kangen kali sire-sire kawula niki ingkang masyaallah kula ningali mugi-mugi mawon dados ahlil jannah. Amin. Ahli swarga insyaallah Pak Ustaz. Kula nyuwun ngapunten niki nyolong waktu. Amin. Nyolong wekdal kali menit tapi saya hitung 20 menit tapi enggak apa-apa bentuk kecintaan saya kali panjenengan Ustaz. Nggih. Mugi-mugi mawon kecintaan saya kali panjenengan, kecintaan saya terhadap kalian panjenengan semua tidak hanya di dunia tapi bisa dibawa sampai yaumil qiyamah. Nanti akan digiring, nanti akan dikumpulkan kembali pada waktu yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Karena pada waktu kedatangan saya yang pertama, saya sudah dianggap saudaranya panjenengan. Leres mboten? Taksi inget mboten? Saya saudaranya panjenengan, panjenengan saudaranya saya, saudara di dunia dan saudara di akhirat. Makaten dengan saged kawula teraken Pak Kyai sebidah malih nyuwun ngapunten. Saestu Pak Bu, kula matur, kula niki rada penting. Kula kok rada heran, kula nyebut Pak Kyai kok langsung digujeng niku to. Estu. Kula niku nyebut beliau Kyai mboten kepengin kula wangsul disangoni niku mboten. Napa malih mujamalah niku hanya napa kangge napa? Basa-basi bukan, saestu. Apa yang saya sampaikan adalah yakhruj minal qalbi. Saestu kula mboten enten rencana badhe nyebut piyambake Kyai, tiba-tiba saja. Tiba-tiba saja saya napa naminipun asma panjenengan wonten sebatan Kyai. Nggih, matur suwun sepindah malih samahatul kiram. Ini yang kayak gini tuh saya kangennya kayak begini. Yang kayak begini. Jadi pembelajarannya beliau itu Kiai Ahmad Sugino itu sing Kiai ora mboten purun disebut Kiai nggih. Terus nomor kali taksi wau kelingan ingkang pun haji nggih nek saged
mboten kepengin disebut hajine. Nyuwun sewu. Sami kula niku haji nggih namung sepindah. Nggih. Namung sepindah niku tahun 98. Terus mantun niku teras sampai 2010. Berarti alhamdulillah kula haji ping pinten? 98 sampai 2000 sampai 2010. Tapi kula nggih sami kali Pak Yai menika jen mboten purun kula saya 13 kali haji mboten kepengin enggak sampai 13. Saya mboten kepengin diarani mboten. Mboten. Karena saya intibaan wa tafaulan li syekhina wa murabbi ruhina Ustaz Kiai Ahmad Sugino. Makaten ngaten nyuwun agung pangapunten ingkang kathah sepidah malih nyuwun agung pamatah nggih didongaken kula dugi mriki niat ingkang sae wangsul kula sehat afiat selamat dugi pangeran. Matur suwun wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.